Teman terbaik. Dahulu kala di Jepang, ada 3 anak laki-laki, Hiro, Kenji, dan Tero. Mereka tinggal di sebuah desa kecil. Hiro suka menggambar, Kenji suka berlari, dan Tero senang bermain dengan binatang. Pada suatu hari yang cerah, Hiro menggambar sebuah gambar pegunungan yang penuh warna. Kenji melihatnya dan berkata, Wow, Hiro itu luar biasa. Tero bergabung dengan mereka dan membawa seekor tupai yang ia temukan. Mereka bermain dengan gembira. Setiap hari, mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Mereka tertawa, berlari, dan menjelajah. Suatu hari, badai datang. Gambar Hiro menjadi basah. Lari Kenji terhenti, dan binatang-binatang Tero bersembunyi. Mereka merasa sedih, tapi kemudian mereka melihat matahari bersinar setelah hujan. Kita mungkin berbeda, tapi kita tetap berteman selamanya. Kata Hiro sambil tersenyum. Kenji menambahkan. Sama seperti matahari terbit. Tero berkata. Dan seperti binatang, kita tetap bersatu. Persahabatan mereka semakin kuat, seperti pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. Demikianlah kisah 3 sahabat, Hiro, Kenji, dan Tero di Jepang kuno, mengajarkan kepada kita tentang nilai persahabatan yang indah dan bagaimana perbedaan membuat kita menjadi istimewa. Sang Pangeran Cerah. Di sebuah kerajaan, ada seorang pangeran bernama Leo. Dia sering berpikir hal-hal buruk akan terjadi. Hal ini membuatnya sedih. Ayahnya, sang raja, ingin Leo bahagia. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di taman kerajaan. Seekor burung menyanyikan lagu yang menyenangkan. Leo berkata, Lagunya bagus, tapi mungkin akan turun hujan. Raja tersenyum dan berkata, Leo, mari kita nikmati saat-saat indah ini. Seekor kupu-kupu berwarna-warni hinggap di tangan Leo. Raja berkata, Lihat, hal-hal baik akan muncul ketika kita melihat. Kemudian, pelangi muncul setelah hujan reda. Leo tampak kagum. Raja berkata, Bahkan setelah hujan, hal-hal baik tetap terjadi. Leo menyadari bahwa dia kehilangan kebahagiaan. Dia memutuskan untuk melihat sisi baiknya. Dia menceritakan kisah-kisah lucu dan membuat orang-orang tertawa. Istana menjadi tempat yang lebih bahagia. Kegembiraan Leo menyebar, membuat semua orang tersenyum. Maka, kisah Pangeran Leo yang menjadi optimis mengajarkan kita nilai yang luar biasa dalam menemukan hal yang baik dan menyebarkan kebahagiaan. Pelajaran bijak dari zaman es. Dahulu kala, di zaman es yang membeku, ada orang-orang yang tinggal di tanah yang dingin. Mereka memiliki bulu untuk menghangatkan diri dan berburu hewan untuk dimakan. Tapi terkadang mereka serakah. Mereka memperebutkan makanan yang mereka temukan. Mereka tidak mau berbagi dan tidak peduli dengan yang lain. Suatu hari, mereka menemukan seekor domba yang besar. Semua orang bergegas untuk mendapatkan dagingnya. Seorang gadis kecil bernama Mia melihat sesuatu. Ia melihat sebuah keluarga dengan wajah kelaparan. Mereka sudah berhari-hari tidak makan.
Mia merasa sedih. Ia berkata, Tunggu, mari kita berbagi dengan keluarga yang kelaparan itu. orang-orang berhenti dan melihat. Mereka melihat keluarga yang kelaparan itu juga. Mereka menyadari bahwa mereka serakah. Mereka mendapat pelajaran tentang berbagi dan peduli. Bersama-sama, mereka berbagi daging domba itu. Keluarga yang lapar itu tersenyum penuh syukur. Sejak hari itu, orang-orang menjadi lebih bijaksana. Mereka tidak bertengkar karena berebut makanan. Mereka saling membantu satu sama lain. Jadi, kisah dari zaman es ini mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dari berbagi dan peduli terhadap sesama. Tommy dan kebun ajaib. Pada tahun 3000, dunia dipenuhi dengan teknologi yang luar biasa. Robot-robot berdengung dan mobil-mobil terbang di angkasa. Tapi ada seorang anak kecil bernama Tommy yang mencintai alam. Tommy tinggal di kota besar, tapi dia memiliki taman ajaib di atap rumahnya. Di kebunnya, dia menanam bunga-bunga berwarna-warni dan buah-buahan yang lezat. Setiap hari, Tommy menyirami tanaman-tanaman itu dan berbicara kepada mereka dengan penuh cinta. Dia tahu bahwa bahkan di masa depan, alam sangatlah penting. Suatu hari, Tommy melihat seekor lebah kecil berdengung di sekitar bunganya. Lebah itu tampak lelah dan lapar. Dia segera mengambil beberapa nektar manis dan dengan lembut memberi makan lebah itu. Lebah itu dengan senang hati berdengung. Dan Tommy tersenyum. Seiring berjalannya waktu, taman ajaib Tommy semakin besar dan indah. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk melihat oasis hijaunya. Meskipun teknologi ada di mana-mana, kecintaan Tommy terhadap alam menginspirasi orang lain. Mereka mulai menanam pohon dan merawat lingkungan juga. Tindakan kebaikan kecil Tommy menjaga kelestarian alam di masa depan, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Jadi, kisah Tommy dan Taman Ajaib mengajarkan kita bahwa bahkan di masa depan yang sudah maju, merawat alam sangatlah penting, dan tindakan kecil dapat menciptakan dampak yang besar. Lee, anak yang baik hati. Dahulu kala di dataran Cina, hiduplah seorang anak kecil bernama Lee. Lee adalah anak yang sangat baik hati dan suka menolong orang lain. Pada suatu hari yang cerah, Lee melihat seorang kakek tua yang sedang berjuang untuk membawa kayu bakar yang berat. Lee berlari ke arah kakek itu dan berkata, "Biar saya bantu, kakek." Lee membawa kayu bakar itu sambil tersenyum lebar. Kakek itu berterima kasih kepada Lee dan membalas senyumannya. Di hari yang lain, Lee melihat sekelompok burung yang sedang berkicau. Lee mengambil beras dari sakunya dan menaburkannya untuk dimakan burung-burung itu. Burung-burung itu berkicau dengan gembira dan berterima kasih kepada Lee dengan kicauan lembut mereka. Kebaikan Lee tidak berhenti sampai di situ. Dia sering berbagi makanannya dengan anak-anak lain, dan dia memastikan semua orang merasa senang dan diperhatikan. Orang-orang di desa menyebut Lee sebagai penolong kecil. Lee merasa bangga namun tetap rendah hati. Demikianlah kisah anak yang baik hati. Lee di Cina kuno mengajarkan kita nilai yang luar biasa dari sikap suka menolong dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Memimpikan samudera yang dalam.
Pada tahun 2983, ada seorang anak kecil bernama Kwame. Kwame suka membayangkan hal-hal yang menakjubkan. Suatu hari, dia bermimpi menjelajahi bawah laut dengan kapal selam super. Dalam mimpinya, Kwame melihat ikan-ikan berwarna-warni dan paus-paus besar. Dia menemukan fosil-fosil tersembunyi dan pengetahuan yang penting bagi manusia. Namun, ketika terbangun, dia merasa sedih. Bagaimanapun juga, itu hanyalah mimpi. Kwame memutuskan untuk menggunakan mimpinya untuk membuat rencana. Dia ingin belajar dengan giat dan belajar banyak. Dia ingin mewujudkan mimpinya suatu hari nanti. Jadi, Kwame belajar di sekolah dengan penuh dedikasi. Dia membaca buku dan mengajukan pertanyaan. Dia belajar tentang lautan dan makhluk-makhluk luar biasa di dalamnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Kwame tumbuh dewasa. Dia menjadi ilmuwan yang tahu banyak tentang lautan. Suatu hari, dia membantu membuat kapal selam super sungguhan. Kwame bisa masuk ke dalam air, seperti mimpinya. Dia menemukan hal-hal yang menakjubkan, seperti dalam mimpinya. Dia menemukan fosil-fosil tersembunyi dan pengetahuan penting tentang masa lalu planet kita. Kwame sangat senang. Mimpinya menjadi kenyataan karena dia bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Jadi, kisah Kwame yang bermimpi menjelajahi samudra dalam mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dari mempercayai mimpi kita dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Ahmed, si hati emas. Di tanah Jazirah Arab, ada seorang anak kecil bernama Ahmed. Ahmed senang berbagi dan membantu orang lain. Pada suatu hari yang cerah, Ahmad melihat seorang musafir yang sedang kehausan lewat. Botol air minum musafir itu kosong. Ahmed dengan cepat menawarkan air minumnya kepada musafir itu. Musafir itu pun meminumnya dan tersenyum. Terima kasih, anak yang baik hati, katanya. Di lain waktu, Ahmed menemukan seekor kucing yang kelaparan di dekat rumahnya. Dia memberikan kucing itu beberapa makanannya sendiri. Kucing itu mendengkur dengan gembira dan mengelus-elus tangan Ahmed. Kebaikan Ahmed tidak berhenti sampai di situ. Dia berbagi mainan dengan anak-anak lain dan membantu tetangganya melakukan pekerjaan rumah. Orang-orang di desa menyebut Ahmed sebagai penolong kecil. Ahmed merasa senang bisa membuat orang lain bahagia. Demikianlah kisah bocah yang suka berbagi. Ahmed di Arabia kuno mengajarkan kita nilai indah dari berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan. Sang kesatria pemberani, Kofi. Dahulu kala ada seorang anak laki-laki Afrika yang pemberani bernama Kofi. Kofi menyukai cerita tentang satria yang menolong orang lain. Suatu hari, Kofi memutuskan untuk menjadi satria juga. Dia mengenakan baju besi berkilau yang terbuat dari panci dan wajan dan membawa pedang kayu. Kofi pergi berpetualang untuk menolong orang-orang di desanya. Dia melihat seorang petani yang hewan ternaknya hilang. Kofi membantu menemukannya. Kemudian, dia melihat seorang teman yang sedih karena kehilangan layang-layang. Kofi memanjat pohon dan mendapatkannya kembali. Orang-orang mendengar tentang tindakan berani Kofi. Mereka memanggilnya Sir Kofi dan bersorak untuknya. Kofi merasa senang dan bangga. Dia terus membantu orang dengan senyum lebar. Dia membantu memperbaiki gerobak yang rusak, menemukan mainan yang hilang, dan bahkan menghibur orang yang sedang bersedih.
Desa Kofi menjadi tempat yang lebih bahagia karenanya. Demikianlah kisah Satria Pemberani. Kofi mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dalam membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Teman dari dekat dan jauh. Di berbagai tempat, banyak anak yang senang berteman. Mereka berbagi ikatan khusus. Suatu hari, Obi bertemu dengan Kato. Obi berasal dari satu tempat, dan Kato dari tempat lain. Mereka tersenyum dan berkata, Hai, Obi menunjukkan kepada Kato bagaimana cara bermain sebuah permainan. Kato pun mengajari Obi sesuatu yang menyenangkan. Mereka tertawa dan bermain bersama, bersenang-senang. Kemudian, Juma bergabung dengan mereka. Mereka membuat tempat khusus di bawah pohon besar. Mereka mengobrol dan berbagi cerita, mimpi, dan hal-hal baru yang mereka ketahui. Obi belajar sesuatu dari Kato, dan Kato dari Juma. Semua orang saling membantu satu sama lain. Ketika ada yang sedih, mereka menghiburnya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, mereka bergandengan tangan. Persahabatan mereka mengajarkan bahwa dari manapun Anda berasal, Anda bisa berteman dan saling peduli satu sama lain. Jadi, kisah Obi, Kato, dan Juma mengajarkan kita tentang persahabatan, pembelajaran, dan saling membantu satu sama lain.